Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alberta Juliardo, NPM B1A017063, mata kuliah Kapita Selekta Hukum Perdata, dosen pengampu Bapak Editya Warman SHM Hum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang dimaksud di sini yaitu bersifat material dan imaterial. Kerugian material contohnya yaitu kerugian akibat tabrakan mobil. Sedangkan kerugian imaterial contohnya yaitu kecemasan atau penyakit. Baiklah, selanjutnya menurut pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama, harus ada perbuatan. Yang kedua, melawan hukum. Yang ketiga, ada kesalahan. Yang keempat, ada kerugian. Dan yang kelima, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu yang pertama, harus ada perbuatan. Perbuatan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sedangkan perbuatan pasif yaitu melanggar suatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Unsur yang kedua yaitu melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi, seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis atau undang-undang saja. Sebelum tahun 1910, memperluas pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya undang-undang atau hukum tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis dan hukum tertulis terbagi menjadi dua, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum, yakni kewajiban hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk hukum publik. Dan yang kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yaitu jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada hal yang bersifat pribadi. Dan dalam arti yang luas terbagi menjadi dua, yaitu kesusilaan, yaitu mengenai kaidah moral, dan yang kedua mengenai patihah. Selanjutnya, bertentangan dengan kewajiban hukum. Yang dimaksud bertentangan yaitu perbuatan seseorang yang bertentangan dengan keharusan atau larangan. Kemudian yang dimaksud dengan kewajiban yaitu kewajiban yang berdasarkan pada hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum itu sendiri yaitu keseluruhan norma baik, norma tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, hak subjektif orang lain. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu ada tiga. Yang pertama, hak pribadi, yaitu berupa hak atas kebebasan dan kehormatan. Contohnya yaitu pencemaran nama baik dan penghinaan. Yang kedua yaitu hak kebendaan, yaitu berupa hak milik. Dan yang ketiga yaitu hak-hak khusus, yaitu hak suara. Kapan pelanggaran terhadap hak subjektif orang dianggap perbuatan melawan hukum? Yaitu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, terjadinya pelanggaran terhadap kaidah tingkah laku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang seharusnya tidak dilakukan oleh si pelaku. Dan yang kedua, tidak adanya alasan pembenar menurut hukum. Selanjutnya, melanggar kesusilaan. Pengertian melanggar kesusilaan yaitu norma-norma yang ada dalam masyarakat yang oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan hukum yang tidak tertulis. Contohnya yaitu 1. Hidup bersama,
2. Membocorkan rahasia perusahaan. Selanjutnya, bertentangan dengan patiha. Patiha yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Unsur yang ketiga, yaitu kesalahan. Prinsip kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata, pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan bila perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Kesalahan dibagi menjadi dua arti, yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terbagi lagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam kesengajaan, yaitu ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dalam perbuatan itu akan merugikan orang lain. Dan dalam kealpaan, yaitu ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mesti dilakukan atau tidak berhati-hati sehingga menimbulkan kerugian orang lain. Kesalahan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama subjektif dan yang kedua objektif. Secara subjektif yaitu tergantung pada pelaku atau keadaan jiwa pelaku, contohnya gila. Dan secara objektif yaitu semua orang tahu seharusnya orang yang melakukan perbuatan secara lain tetapi dia melakukannya. Unsur yang keempat yaitu kerugian. Kerugian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian material yaitu kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, dan biaya lain-lain. Dan yang kedua, kerugian imaterial, yaitu ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Unsur yang kelima, yaitu hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Untuk melihat sebab suatu peristiwa, maka ada dua teori. Yang pertama, yaitu teori dari Pondbury, yaitu teori conditio sine qua non, yaitu tiap-tiap sebab atau masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab dari akibat. Yang kedua, yaitu teori dari Poncris, yaitu teori adekuat, yaitu perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dari perbuatan. Ukurannya akal sehat. Selanjutnya, pembelaan terhadap perbuatan melawan hukum. Dasar pembenaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan undang-undang, yaitu keadaan memaksa pasal 48 KUHP. Yang kedua, pembelaan terpaksa pasal 49 KUHP. Dan yang ketiga, ketentuan undang-undang pasal 50 KUHP. Dan yang terakhir, perintah jabatan pasal 51 KUHP. Dan pembagian yang kedua yaitu tidak berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu ada 4. Yang pertama, ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua, ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula. Dan yang ketiga, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum. Dan yang keempat, yaitu hukum melarang dilakukannya perbuatan tertentu.